Sya'ban. Kira-kira 11 atau 10 hari lagi insya Allah kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki bulan Sya'ban, maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab, berikan keberkahan kepada kami di bulan Sya'ban, dan berkahilah kami pula di bulan Ramadan. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka syahrun yughfalu anhu katsirun minan nas." Inilah bulan yang paling banyak dilalaikan oleh manusia. Baina Rajab wa Ramadan, bulan yang terletak antara Rajab dan Ramadan. Orang ingat dengan bulan Rajab karena Rajab adalah salah satu dari Ashhurul Hurum, salah satu dari bulan haram, salah satu dari bulan terhormat. Orang ingat dengan bulan Ramadan karena ini merupakan bulan yang penuh dengan tuntunan ibadah kepada kita. Namun kadang-kadang orang lupa dengan bulan Sya'ban. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa fihi yurfa'u a'malul ibad ila Allah rabbil alamin." Padahal di bulan Sya'ban inilah diangkat amal-amal setiap hamba ke hadapan Allah Rabbul Alamin. Amal ibadah kita selama 1 tahun diangkat, dilaporkan kepada Allah Rabbul Alamin pada saat bulan Sya'ban. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ana uhibbu ay yurfa'a amali wa ana sha'im." Aku suka apabila amal ibadahku diangkat di hadapan Allah dan pada saat itu aku sedang melaksanakan ibadah saum. Maka kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, "Ma ra'aitu aktsara siyamin illa fi Sya'ban." Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling banyak melaksanakan saum sunnah kecuali beliau laksanakan itu di bulan Sya'ban. Ikhwatal iman rahimakumullah. Di tahun kedua sesudah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, turunlah beberapa syariat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Marilah kita renungkan beberapa syariat yang Allah turunkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah tersebut. Apa saja? Yang pertama adalah di bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah turun kewajiban untuk mengumandangkan azan. Pensyariatan azan ini dimulai ketika 2 orang sahabat yang mulia, yaitu Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Keduanya bermimpi dengan mimpi yang sama. Keduanya bermimpi dan dalam mimpinya ada seorang laki-laki yang mengajarkan kepada keduanya lafaz-lafaz azan sebagaimana yang kita kenal hari ini. Maka Abdullah bin Zaid menceritakan mimpi ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada saat itu kaum muslimin sedang bermusyawarah bagaimana caranya memanggil kaum muslimin untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid. Apakah harus dengan memukul kentongan? Apakah harus dengan meniup trompet? Apakah harus dengan membakar api unggun? Memberitahu kepada kaum muslimin untuk berkumpul melaksanakan salat berjamaah 5 waktu di masjid. Maka Abdullah bin Zaid menceritakan mimpinya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan mimpi Abdullah bin Zaid, dan sejak saat itu maka dikumandangkanlah azan, mengajak kaum muslimin untuk datang ke masjid melaksanakan salat berjamaah di masjid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tahu adalah sosok yang sangat perhatian dalam melaksanakan salat berjamaah di masjid. Sampai-sampai dahulu pernah ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Kita tahu Abdullah bin Ummi Maktum adalah sahabat yang matanya buta, tidak bisa melihat. Dan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Abdullah bin Ummi Maktum dalam keadaan buta dan ia sudah sakit-sakitan, sudah tua renta, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak melaksanakan salat berjamaah di masjid. Apa alasannya? Kata Abdullah bin Ummi Maktum, "Ya Rasulullah, aku ini buta. Yang kedua, ya Rasulullah, tidak ada yang bisa menuntunku. Yang ketiga, ya Rasulullah, aku sudah tua.
Yang keempat, ya Rasulullah, aku sakit-sakitan. Yang kelima, ya Rasulullah, jarak antara aku dengan masjid jauh. Yang keenam, ya Rasulullah, bukan hanya rumahku ke masjid jauh, namun pula antara rumahku dengan masjid banyak semak belukar, banyak binatang-binatang berbisa yang dapat mencelakakan aku. Maka dengan 6 alasan ini, ya Rasulullah, izinkan aku untuk tidak berjamaah salat di masjid. Nabi SAW ketika mendengar alasan dari Abdullah bin Ummi Maktum sempat mengizinkan, ya sudah, kau tidak usah pergi ke masjid. Namun ketika Abdullah bin Ummi Maktum membalikkan badannya, Nabi SAW kemudian berkata kepada Abdullah bin Ummi Maktum, ya Abdullah, hal sami'tan nida? Wahai Abdullah, apakah kau dengar azan? Ya, kau buta, tapi engkau kan tidak tuli, engkau dengar azan. Maka kata Abdullah bin Ummi Maktum, bala sami'tu ya Rasulullah, aku dengar azan ya Rasulullah. Fa'ajibhu, kalau kau dengar azan, datang ke masjid. Masya Allah. Kita Pak, kita punya berapa alasan untuk tidak datang ke masjid? Apakah kita punya 6 alasan sebagaimana Abdullah bin Ummi Maktum untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid? Ingatlah, ketika muadzin mengumandangkan azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu bukanlah ucapan muadzin, itu adalah panggilan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid. Maka sebelum masuk bulan Ramadan, mari kita benahi salat berjamaah kita. Mari kita bersemangat datang ke masjid. Jangan sampai hanya ketika Ramadan masjid kemudian ramai penuh berjamaah salat. Mari sebelum masuk bulan Ramadan kita sudah latih diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, khususnya anak-anak laki-laki kita untuk berangkat berjamaah melaksanakan salat di masjid. Wabil khusus yang paling utama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna athqala salatin indal munafiqina salatal fajri wa salatal isya. Sesungguhnya salat paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Walau arafu ma fihi ma la atauhuma walau habwan, kalau saja mereka mengetahui keutamaan yang terkandung dalam dua salat tersebut, pastilah mereka akan mendatangi masjid meskipun harus dengan merangkak. Ini syariat pertama, syariat azan. Kemudian syariat kedua, ikhwatal iman rahimakumullah, di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah turun perintah untuk memindahkan arah kiblat. Yang sebelumnya arah kiblat itu ke Masjidil Aqsa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tinggal di kota Makkah, beliau salat di belakang Ka'bah pada satu arah, dengan satu arah menuju Masjidil Aqsa. Namun ketika beliau tinggal di Madinah, beliau tidak bisa lagi salat menghadap Ka'bah sekaligus menghadap Masjidil Aqsa dalam satu arah. Maka Nabi SAW sering menengadahkan kepalanya ke atas langit, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan perintah memindahkan arah kiblat menuju Masjidil Haram. Maka turunlah perintah pindah kiblat ke Masjidil Haram pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Arahkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Pemindahan arah kiblat bukan hanya sebatas memindahkan arah salat kita, namun juga hikmah terkandung di dalamnya adalah agar kaum muslimin satu orientasi, satu tujuan, satu pandangan hidup. Kita tidak menengok ke barat dan ke timur. Kita tidak menengok kepada tradisi Yahudi atau tradisi Nasrani. Kita punya tradisi sendiri. Dan inilah yang ditekankan di dalam surat Al-Fatihah yang 17 kali kita baca dalam solat kita. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan hidupnya orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa mereka? Itulah orang-orang Yahudi. Kita tidak ikut dengan jalan hidupnya orang-orang Yahudi. Waladdallin, dan kita juga tidak ikut jalannya orang-orang yang tersesat. Siapa mereka? Merekalah orang-orang Nasrani.
Kemudian yang ketiga, ikhwatal iman rahimahullah, di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah turun pula perintah untuk berjihad. Setelah sebelumnya kaum muslimin diminta untuk menahan tangan mereka ketika mereka dizalimi oleh orang-orang kafir di kota Makkah. Kuffu aydiyakum wa aqimus shalah. Tahan tangan-tangan kalian, jangan melawan, dirikan saja salat. Namun di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah turunlah ayat Al-Quran di dalam surat Al-Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu." Diizinkan bagi orang-orang yang diperangi untuk berperang mengangkat senjata karena sesungguhnya mereka telah dizalimi. Turun perintah untuk berjihad dan realisasinya adalah sebulan berikutnya, yaitu di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Turunlah perintah untuk melaksanakan perang Badar. Yaumal Furqan, yaumal taqal jam'an. Inilah hari pembeda, hari bertemunya antara al-haq dan al-batil. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, Ramadan bukanlah waktu kita untuk istirahat. Ramadan bukanlah bulan kita berleha-leha. Ramadan bukanlah bulan kita untuk mengendurkan aktivitas. Ramadan adalah bulan perjuangan. Tercatat dalam sejarah Islam berbagai macam jihad dilaksanakan oleh Nabi SAW pada bulan Ramadan. Perang Badar bulan Ramadan, Perang Khandaq persiapannya bulan Ramadan, Perang Tabuk perjalanannya pada bulan Ramadan, Fathu Makkah pembebasan kota Makkah pada bulan Ramadan, bahkan kemerdekaan negeri kita 17 Agustus 1945 itu pula terjadi pada bulan Ramadan. Karenanya manfaatkanlah Ramadan untuk berbagai macam kegiatan, berbagai macam perjuangan, berjihad, membela kaum muslimin yang tertindas, yang lemah, yang terjajah. Harus lebih bersemangat pada bulan Ramadan. Hari-hari terakhir ini kita dengar ikhwatal iman rahimakumullah, kaum muslimin di Rafah, di Gaza dibombardir habis-habisan oleh penjajah Israel. Bahkan kamp pengungsi kaum muslimin di Rafah, di wilayah Gaza, dibombardir oleh para penjajah Israel. Banyak para analis memprediksi apa sesungguhnya yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Kenapa mereka habis-habisan menyerang Gaza di bulan Sya'ban ini? Kata para analis, kata para cendekiawan, tampaknya para penjajah Israel itu takut kalau kaum muslimin menemui bulan Ramadan. Karena jika kaum muslimin menemui bulan Ramadan, semangat jihad kaum muslimin di Palestina akan lebih bergelora. Dan mereka khawatir mereka akan menemui kekalahan di bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, ikhwatal iman rahimakumullah, pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah turun pula perintah saum. Dan inilah perintah yang terkenal, yang sering kita dengar sepanjang bulan Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Tujuan dari saum adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Marilah kita introspeksi diri kita. Sudah berapa puluh kali Ramadan berlalu dalam kehidupan kita? Sudah berapa puluh kali saum kita laksanakan dalam kehidupan kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan saum di bulan Ramadan mulai tahun kedua Hijriah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam wafat tahun ke-10 setelah Hijriah. Artinya beliau hanya mengalami saum di bulan Ramadan hanya 8 tahun. Kita sudah berapa puluh kali mengalami Ramadan, melaksanakan saum sejak kita akil balik? Sudahkah takwa menjadi perhiasan dalam jiwa kita? Sudahkah kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang menjadi tujuan pelaksanaan saum di bulan Ramadan? Maka persiapkanlah mulai dari sekarang agar Ramadan kita berbeda tahun ini daripada Ramadan tahun-tahun yang telah lalu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, selamatkanlah agama kami. Wa afiatan fil jasad. Kami mohon padamu ya Allah, sehatkanlah tubuh kami. Wa ziyadatan fil ilmi. Kami mohon padamu ya Allah, tambahkanlah ilmu kami. Wa barakatan fil rizki. Kami mohon padamu ya Allah, berikan keberkahan pada rizki kami. Wa taubatan qablal maut. Kami mohon padamu ya Allah, sempatkan kami bertaubat sebelum kematian menjemput kami. Wa rahmatan indal maut. Kami mohon padamu ya Allah, berikan ampunanmu saat maut sudah menjemput kami. Wa maghfiratan ba'dal maut. Kami mohon padamu ya Allah, berikan ampunanmu saat maut sudah menjemput kami. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, permudahkan kami saat menjalani sakaratul maut. Wan najata minan nar. Selamatkan kami dari siksa api neraka. Wal afwa indal hisab. Berikan ampunanmu saat hari perhitungan kelak. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ja'alna muqimas salah. Ya Allah, jadikan kami kaum yang mampu menegakkan salat. Wa min dzurriyyatina, dan juga anak keturunan kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin alladzina yujahiduna fi sabilik. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Allahumma wahhid sufufahum. Allahumma alif qulubahum. Allahumma thabbit aqdamahum. Allahumma ansurhum ala a'daihim a'daka wa a'da'ad din. Allahumma a'idil masjidal aqsa ila rihabil muslimin. Ya Allah, kembalikanlah Masjidil Aqsa ke dalam pangkuan kaum muslimin ya Allah. Allahumma rzuqna salatan fil Masjidil Aqsa wa huwa hurrun azizun ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah rizki kepada kami untuk melaksanakan salat di Masjidil Aqsa dalam keadaan dia merdeka ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا